Saya Anita Oktavianingrum, calon guru penggerak angkatan 8 dari SDN Ciracas 11 Pagi. Dari video kali ini, saya ditemani oleh Ibu Cantika. Selamat pagi Ibu Cantika. Ibu Anita, apa kabar? Alhamdulillah baik Bu Anita. Kali ini kita akan melakukan pra-observasi ya Bu ya, sebelum kita melakukan observasi supervisi akademik nanti. Tujuan diadakannya supervisi itu untuk mengetahui bagaimana proses pembelajaran itu, kita juga bisa mengevaluasi tentang pembelajaran yang sudah dilakukan. Nah, sebelum yang pertanyaan pertama, tujuan pembelajaran yang akan dilakukan nanti apa? Ya, untuk pembelajaran yang akan saya lakukan nanti di kelas itu, saya mengambil tema 4, materi tema 4 sehat itu penting, pembelajaran 1, yang mana di sana ada mata pelajaran bahasa Indonesia dan IPA. Dan untuk tujuan pembelajarannya sendiri, yang pertama siswa dapat menjelaskan tentang sistem peredaran darah besar dan kecil pada manusia. Kemudian siswa dapat menjelaskan nama dan fungsi dari organ peredaran darah manusia. Lalu siswa dapat menjelaskan pengertian dan ciri-ciri pantun, serta siswa dapat membuat pantun sederhana dengan kreatif. Itu betul. Jadi ada terintegrasi antara bahasa Indonesia dan IPA ya Bu ya. Ada 4 tujuan pembelajaran, di mana materinya tentang pantun dan juga sistem peredaran darah. Ibu, area pengembangan di sini yang akan dikembangkan itu yang mana? Untuk area pengembangan di pembelajaran yang akan saya lakukan itu rencananya saya menggunakan di aspek pengetahuan, keterampilan, dan sikap. Untuk pengetahuan sendiri kembali pada tujuan pembelajaran, siswa bisa menjelaskan tentang sistem peredaran darah pada manusia, baik peredaran darah besar maupun kecil, lalu bisa menjelaskan ciri-ciri dan pengertian pantun serta membuat pantun. Itu untuk pengetahuannya. Kemudian untuk keterampilannya, nanti di dalam pembelajaran itu saya membuat anak-anak dibagi menjadi beberapa kelompok, dan di dalam kelompok itu diharapkan anak-anak bisa menghasilkan produk baik itu poster maupun gambar bagian sistem peredaran darah, bisa juga lagu atau pantun ataupun juga puisi gitu, untuk keterampilannya. Dan untuk sikap, saya mengembangkan untuk sikapnya di mana ketika mereka mau diskusi, anak-anak bisa kompak, bisa saling bekerjasama, saling menghargai, dan disiplin dalam melakukan tugas yang diberikan. Area pengembangan yang akan dikembangkan di sini ada 3 berarti ya Bu ya. Ada pengetahuan, keterampilan, dan juga sikap. Untuk pengetahuannya, anak-anak akan menjelaskan tentang sistem peredaran darah. Untuk keterampilannya berarti ada berbagai variasi yang pilihan gitu ya Bu ya. Dan sikapnya untuk siswa agar bisa lebih bekerja sama, tanggung jawab, dan sebagainya. Kemudian Ibu, untuk yang ketiga, rancangan pembelajarannya bagaimana? Untuk rancangan pembelajaran yang akan saya lakukan nanti, saya menggunakan strategi pembelajaran berdiferensiasi Bu, yang diintegrasikan dengan kompetensi sosial emosional atau KSE, dengan model pembelajaran project based learning, serta beberapa metode yang saya lakukan. Saya mengajak anak-anak untuk role playing atau bermain peran di awal pembelajaran, kemudian scientific ketika pembelajaran, lalu dengan kelompok anak-anak juga belajar berdiskusi, serta di akhir setelah pengerjaan kelompok itu pemberian penugasan seperti itu. Rancangan pembelajaran yang akan dilakukan dengan strategi diferensiasi yang diintegrasikan dengan KSE ya Bu ya. Model yang akan digunakan project based learning. Nah, nanti medianya apa saja yang akan digunakan? Ya, untuk media pembelajaran yang akan saya laksanakan nanti, saya menyiapkan materi pembelajaran yang disajikan dengan PowerPoint. Kemudian ada juga video pembelajaran untuk menunjang pemahaman siswa. Lalu saya juga menyiapkan KPD, di mana itu dikerjakan secara kelompok. Kemudian juga setelah untuk penugasan, saya menggunakan media quizzes untuk quiz interaktif anak-anak supaya anak-anak lebih fun aja untuk belajar. Kemudian untuk alatnya ya sudah pasti laptop, speaker, proyektor. Bagus sekali ya Bu ya. Ini media pembelajarannya
sudah nggak sabar nih, saya ingin melihat bagaimana. Kira-kira kapan Ibu pelaksanaan pembelajaran yang akan dilakukan? Ya, untuk pelaksanaan pembelajaran insya Allah di hari Jumat dari tanggal 20 Oktober 2023 di jam ke-3 Kelas berapa Bu? di kelas 5. Nanti akan dilaksanakan di kelas 5 hari Jumat tanggal 20 Oktober 2023 jam 3 dan 4 ya. Baik Bu Cantika, nanti hari Jumat tanggal 20 Oktober itu saya akan menemani Bu Cantika di kelas. Di sini nanti saya akan observasi dan mencatat beberapa hal yang nanti Ibu lakukan saat pembelajaran. Kemudian kita nanti juga akan melakukan pasca observasi juga ya Bu ya, tapi nanti ketika ada pengajaran praktek saya kan itu tanggal 25 Oktober. Baik Bu, dari apa yang kita percakapan hari ini, apa yang Ibu dapatkan? Yang saya dapatkan dari pembicaraan kita kali ini, saya menjadi ada gambaran lebih jelas terkait model pembelajaran yang saya lakukan, lalu tujuan pembelajaran nantinya, kemudian strategi apa yang saya pakai nanti di kelas, dan kemudian media pembelajaran yang saya akan gunakan, itu jadi tergambar lebih jelas sehingga saya mempunyai persiapan untuk mempersiapkan pembelajaran itu lebih baik lagi. Jadi nggak sabar pengen Ibu. Oke, itu saja yang bisa saya sampaikan hari ini Bu. Terima kasih atas waktunya. Nanti kita ketemu lagi saat observasi di kelas 5. Baik, Terima kasih Bu. ya, Assalamualaikum.